Jadi kalian itu pembelajaran tidak hanya kalian yang dipantau oleh tugas, tapi Bu Risma juga dipantau di sini. Ya. Baik, kita mulai aja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kamu aktifkan saja, tetapi kamu menggunakan aplikasi yang lain berarti. Atau kamu lakukan. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, jumlah yang ikut ada 15. Ya, ada 15 orang. Ya. Ini, jadi tolong nanti disampaikan, ini Bapak Asisar nanti absensinya di grup juga ya, yang ikut pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, kita mulai aja pembelajaran hari ini karena minggu depan kita sudah ada PTS ya. Ya sebentar, Bapak Sri salah, Bapak stop dulu. Bentar. Kita awali hari ini dengan berdoa. Oke, Bapak stop dulu sebentar presentingnya karena ada sedikit kesalahan. Oke, baik anak-anakku kelas 7D ya. Minggu depan kalian sudah PTS ya. Minggu depan kalian sudah PTS ya. Makanya Bapak sih harus materi ini harus selesai hari ini. Jadi kalian kalau nanti diikuti, kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya untuk materi hari ini ya. Silakan nanti kalian bertanya. Baik, kalian kemarin sebelumnya sebelum PH2 ya, apakah Bapak sih sudah mengajarkan membuat game sederhana yang awal? Kapan ya kita bisa membahas? Karena ini sudah belum? Hari terakhir kita ketemu. Sudah belum? Kalau hari Jumat setelah Bapak sudah ya? Kalau sudah Bapak sih akan lanjutkan yang kedua. Nanti daripada nanti Bapak sih harus jelaskan yang pertama kalau memang sudah. Karena ada kelas yang belum Bapak sih ajarkan. Karena banyak sekali kegiatan selain PH 2 kali ada pelatihan, jadinya Bapak sih nggak bisa ngajar. Oke, sekarang kita akan membuat yang kedua. Ya. Yaitu pada saat kemarin kita membuat game sederhana, itu baru kita memasukkan sprite-nya sebanyak 5 dan background-nya ya, dan background. Jadi kita kemarin sudah seperti ini. Makanya Bapak pesan ke kalian kemarin untuk tugas yang kemarin, tolong filenya jangan dihilangkan ya, karena ini akan berlanjut. Tapi bagi kalian yang filenya sudah hilang, waktu Pak hilang gimana Pak? Ya berarti kamu harus membuat ulang. Ya, loh Pak materinya di mana? Nah ini Bapak sih sudah nyiapkan di sini, ya, di meet-nya di sini, sebentar. Di timnya ya. Jadi di timnya ini, di tim, bentar ya. Nah nanti di tim ini kalian masuk ke kelas kalian, sebentar. Oke, itu ambil kegiatannya terlebih dahulu. Kalian sambil buka buku prakteknya yang berkaitan tentang struktur. Semoga aja tidak lemot ya. Apa namanya? Struktur suatu pribadi dari. Oh, sudah mulai lemot. Oke. Ini adalah struktur surat pribadi. Jadi nanti masuk ke tim, kamu masuk ke tim terus kemudian cari P2 underscore 7D underscore IT Ahmad Fauzi. Nanti di file itu ada materinya ya. Jadi tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke. Bentar, agak lemot. Bapak sian aja nanti sambil lalu. Oke, kemarin kita sudah membuat ini ya, anak-anak.
biar cepat. Karena kalau semakin banyak buka, ini semakin berat ya. Nah, kemarin itu kita sudah. Nah, untuk surat pribadi itu ada 6 struktur di sini atau 6 struktur. Sebentar, komputernya sudah mulai agak lemot. Nah, ini ya. Yang pertama adalah tanggal surat. Tanggal surat itu menunjukkan tanggal surat tersebut ditulis. Jadi, kapan kamu membuat surat itu? Misalkan hari ini kamu membuat surat ya. Itu tanggal suratnya tanggal berapa? Dan menandakan ya, mana kita tunggu dulu. Pembuat surat si pemilik Karena surat ini lemot. membuat tanggal surat Maret. Kemudian alamat surat. Alamat surat ini adalah alamat yang ditujukan kepada si penerima surat ya. Alamat tujuan kirim suratnya siapa. Jadi kamu mau mengirim kepada siapa. Paling tidak, walaupun tidak ada totalnya. Oke, baik. Kemarin kita sudah membuat ini. Jadi memasukkan spread sebanyak 5 ya. Apel, strawberry, crabs, kepiting, ikan, sama jellyfish. Dan kita menambahkan backdrop sebanyak 3 ya. Kita klik backdropnya, terus kita klik sticknya di sini, kita pilih backdrop. Di sini ada underwater 1 yang ada tulisannya game over. Ini muncul kalau gamenya kalah. Terus kemudian underwater 2 ini tempat bermainnya, jadi tidak diberi kata-kata apa-apa. Sedangkan underwater 3 itu kita memberikan tulisan congratulations win. Ini akan muncul jika nanti main game ya, seperti itu. Oke, sebelum Pak Wasi jelaskan gambarnya, Pak Wasi masih jelas ya sama suara ya? Putus, Pak. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus suaranya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Gambar kelihatan di HP atau komputer laptop kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Pak Wasi lanjutkan kalau kelihatan. Baik, anak-anakku. Ya, jadi kemarin kita sudah buat seperti ini. Ya, sekarang waktunya kita untuk memasukkan perintahnya. Jadi kalau kita buat ini aja kan tidak akan bergerak apa-apa. Ikan tidak bergerak, semuanya tidak bergerak. Ya, makanya kita buat programnya, yaitu kita masuk ke code sini ya. Nah, di sini ada di materi PowerPoint yang kedua ini, ya, yang bagian kedua. Ya, kita akan menambahkan programnya. Setelah kita nambahkan spread sama backdropnya. Oke, jadi sebelumnya filenya yang kemarin kalian buka. Kalau tidak, ya berarti kamu harus kerjakan dulu yang kemarin. Ya, pada materi pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita akan buat. Ya, untuk membuat yang pertama, yang kita buat ada yaitu kode yang ada di spread fish. Jadi di spread ikan. Jadi yang kita buat adalah di ikan dulu. Ya, kita buat yang di ikan. Jadi kita masuk ke spread ini, kita pilih ikan ini, fish. Cirinya di sini akan muncul gambar ikan. Berarti ini miliknya ikan, ya, atau fish. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama di sini kita buat yang ada di gambar ini, yaitu when bendera hijau klik. Ya, nah, kita klik di sini yaitu masuk ke kontrol, ke event, terus kemudian when bendera hijau klik kita tarik. Oh, super besar. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita bikin forever. Forever. Ya, forever ini ada di kontrol. Nah, kita klik di sini forever. Ya, apa forever itu? Jadi forever itu dia akan melakukan proses di dalamnya itu berulang-ulang tanpa henti. Ya, jadi dia akan mengulang perintah ini tanpa henti. Ya,
Seperti itu. Terus kemudian kita pilih if. If itu jika. Ya, jika kondisi yang di dalam ini terpenuhi, dia akan mengerjakan bawah ini. Nah, di sini kita masuk lagi ke kontrol. If itu ada dua, yaitu if then, terus ada if then else. Maka kita pilih yang if then. Oh, sebentar ya Nana ya, sebentar. Halo, dengar suara Ibu Risma enggak? Saya kontes dulu. Nah, dengar kok kalau langsung jawab ya Allah. Ayo, kita masuk surat apa? Tadi persaudaraan. Pinter, Fioren. Ini adalah merupakan surat pribadi persaudaraan. Ya, nih surat pribadi persaudaraan. Ya, nah, coba perhatikan di sini. Jadi kamu harus bisa membedakan ya mana yang bentuk persaudaraan, mana yang kekerabatan. Ya. Nah, ini adalah kontak 20 Agustus 2020, jadi termasuk struktur apa? Tempat dan tanggal surat ini. Tempat dan tanggal surat ada yang di sini. Catatan kontak berarti di sini. Siapa yang mengirim? Yang mengirim adalah Lydia Amdara. Jadi kamu kalau ada pertanyaan siapakah yang mengirim? Maaf Nana ya, ada tamu. Oke, kita buat if dulu. If itu adalah suatu kondisi jika kita melakukan apa-apa. Di sini yaitu kita menekan key upper press. Berarti jika kita menekan tombol panah atas. Jadi maksudnya ini jika kita menekan tombol panah atas. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan ini change Y by 10. Key press up ini di mana? Dia ada di sensing. Nah, ini di sensing. Nah, ini sensing. Ya, kemudian ini key space. Nah, kata-katanya adalah key space ya. Jadi key space, bawahnya dia adalah key space. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian space-nya kita ganti menjadi up arrow. Nah, seperti ini. Ya, key press-nya kita ganti menjadi up arrow. Nanti kalau sudah change Y by 10, yaitu ada di motion, change Y by ada di motion ini di bawah. Nah, kita taruh Y by 10. Ada yang tahu change Y by 10 itu artinya apa? Ayo, angkat tangan. Yang tahu? Apa artinya change Y by 10? Nih, change Y by 10. Angkat tangan. Ayo. Siapa? Angkat tangan dulu. Siapa yang bisa tahu change Y by 10 ini apa? Change Y by 10. Oh ya, matahari. Apa matahari? Naik ke atas, Pak. Dia akan geser ke atas. Sebanyak 10 langkah. Oke. Bagus. 7D. Matahari. Matahari absen berapa? 20 ya? Oke, 20. Yap. 20. Matahari. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kita di sini main koordinat ya, anak-anak. Kita ingat koordinat matematika ya. Ya, koordinat ya. Semoga ini bisa masuk. Oh, lembut banget. Ya. Ya, koordinat. Ya, jadi di koordinat itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X jika positif itu berarti arahnya ke atas. Jika negatif arahnya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ya, jika positif di atas, jika negatif ke bawah. Nah, seperti ini, Nak. Ya. Jadi nanti di ini kita ada kaitannya juga matematika. Ini sumbu Y. Sumbu Y itu jika positif ke atas, jika negatif ke bawah. Sumbu X jika positif ke kanan,
Jika negatif ke kiri. Nah, nanti kita menggerakkan panahnya itu mengikuti ini. Sumbu X dan sumbu Y. Kapan positif, kapan negatif kita harus tahu. Ya. Oke, sekarang balik lagi ke ini. Ini ke up arrow. Jadi kita menekan panah atas. Berarti dia akan merubah Y-nya ke atas. Sekarang kita buat yang sama. Ya. Nih. Karena ini perintahnya sama, ya. Kita bisa membuat manual atau kita bisa copy ini, nak. Ya. Kita keluarkan dulu ini. Kemudian kita klik kanan. Ya. Kita duplicate. Nah, nanti akan ada dua. Nah, ya. Ini bisa kita lakukan jika perintah itu sama. Ya. Yaitu yang kedua sekarang adalah yaitu keep arrow down. Jadi di sini key down arrow. Nah, jadi yang kedua kita buat adalah panah bawah. Nah, ini gambarnya. Key down arrow. Lah kan sama kan? Nah, ya. Tinggal kita ganti aja di sini. Kita ganti key down arrow. Kemudian kita rubah di sini menjadi minus. Karena dia ke bawah. Makanya kita beri minus. Kemudian kita gabung. Nah, cepat kan? Ya. Kemudian kita kanan. Ada yang bisa bantu Pak Fauzi? Kita copy lagi ya. Kita klik kanan, duplikat. Bagaimana untuk proses ke kanan? Silakan angkat tangan. Perintahnya apa? Kalau kita gerakan panah kanan, perintahnya apa? Oh, matahari lagi. Saya tunggu. Matahari. Yang lain. Ayo. Ayo yang lain. Silakan dicoba. Salah nggak apa-apa, nak. Namanya belajar ya. Tapi paling nggak kita tahu. Ya. Diulang, Pak. Apa? Oh, diulang. Oke, Bapak ulang ya. Bapak buang ini ya. Seret. Ya, sekarang kita manual lagi ya. Oke. Untuk membuat ini, ya. Yang pertama kita klik if dulu, yaitu ada di menu kontrol. Kemudian kita tarik di sini if. Kita jangan gabung dulu aja, kita taruh dulu nggak apa-apa. Ya, karena ini kita pakai panah kanan, berarti kita masuk ke sensing. Key space presentnya kita masukkan. Ya, kita masukkan ke if ini. Kan if-nya tadi kan seperti ini. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian space-nya kita ganti yaitu panah kanan, right arrow. Nah, ini artinya apa? Jika tombol panah kanan ditekan, apa yang harus dilakukan? Kalau tadi di sini up itu biar dia change Y by 10. Jadi kalau kita menekan tombol panah atas, change Y. Kenapa Y? Ya ini kita kembali lagi ke sumbu koordinat. Nah, Y 10 itu ke atas. Ya. Ini berarti kita harus pilih change Y by 10. Jadi pergerakannya dia per 10 langkah. Ya. Sekarang bagaimana kalau yang kedua yaitu down arrow? Berarti kita menekan panah bawah. Maka kita pilih change Y by minus 10. Karena ke bawah itu kan minus. Nah, sekarang kalau panah ke kanan, nah kita bikin ini ke right arrow press. Jika kita panah ke kanan, maka perintah bawahnya kita menggunakan apa? Kanan. Siapa ini? Wahyu. Change X ya. X Ya, by 10. Oke. Ada di menu apa Wahyu? Di kode apa ini? Hah? Oke, kode motion ya. Nah, ini motion change X by 10. Positif atau negatif Wahyu? positif, Pak. Positif. Oke. Ya, karena arahnya ke kanan, maka positif. Sebentar, Bapak sih catat biar enggak lupa. Wahyu. Oh, Wahyu absen 38. Oke. Siap. Ya. Oke. Ya. Ini kan
X, kita gabung lagi. Nah, sekarang kita kan butuh juga panah ke kiri kan? Ya. Nah, kita bisa mengcopy di sini. Ya, kita copy. Caranya gimana mengcopy satu perintah ini? Ya, kita taruh yang paling atas, kita klik kanan. Ya, kita klik kanan. Jadi panahnya ini kita taruh di yang paling atas, terserah di mana aja. Kalau bisa di luar sini ya, karena ini kan satu blok. Jangan di dalam sini, nanti kalau di dalam kita duplikat, yang diduplikat hanya di dalam ini. Nah ya, kita buang. Nah karena kita blok satu ini ya, kita blok yang paling atas klik kanan, kita duplikat. Nah nanti akan jadi 2. Nah, akan jadi 2 ya. Nah sekarang jadi 2, yang bawah berarti kita menggunakan left arrow. Nah, kalau kita left arrow, berarti yang bawah isinya apa? Tolong yang lain. Untuk Wahyu sama Matahari, coba yang lain. Ada yang bisa bantu Fauzi? Kalau panah kiri, change X-nya by-nya berapa? Min 10. Min 10, bagus. Dewayu. Dewayu, absen 14. Ya, jadi minus 10. Ya, kenapa? Karena dia sebelah kiri. Nah, ini minus 10. Kalau sudah kita gabung di yang tadi. Nah, kita masukkan semuanya jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini sudah selesai untuk ikannya bergerak. Jadi pada saat kita tekan panah gini, kalau kita tekan ke bot, nah, ikannya bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, cuma di sini ada kekurangannya, yaitu ikannya selalu menghadap ke kiri, ya kan? Kan lucu, masa ikannya gerak ke kanan, ngadapnya kiri. Berarti kan dia mundur. Ya, ikan kan tidak boleh mundur. Ya, ikan kan mesti maju, jarang kan ikan mundur. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ikan ini bisa berbalik arah? Ya, mungkin ada yang bisa bantu Pak Fauzi. Siapa aja ini? Supaya ikannya mundur. Kalau ke kanan arahnya kanan, kalau ke kiri dia arahnya ke kiri. Siapa yang bisa bantu Pak Fauzi? Siapa aja boleh. Matahari boleh. Angkat tangan. Ada yang bisa bantu? Bisa nggak? Ikannya arahnya bolak-balik. Jadi kalau dia bergerak ke kiri, maka dia menghadap kiri. Kalau dia bergerak ke kanan, maka dia hadap ke kanan. Ayo. Ada yang bisa bantu Pak sih? Belum? Baik. Saya lanjutkan ya. Waktunya sangat mepet banget ini. Ya, supaya kita bisa menggerakkan ikan itu menghadapnya, yang pertama di bis itu kita klik ya. Terus kita klik custom. Ya, di sini di sebelah kanannya coach. Itu kita klik ke custom. Nah, ini kita harus punya ikannya 2. Yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Dan namanya kita harus tahu. Kalau yang menghadap kiri itu namanya fish A2. Kalau yang menghadap ke kanan namanya fish A. Ini harus kita tahu. Kita tahu ini dulu. Ya. Jadi kita klik sprite-nya terus custom. Nah, kita lihat di sini ikannya. Jadi harus ada 2, menghadap ke kiri dan menghadap ke kanan. Minggu kemarin sudah ya. Silakan dibuka materinya nanti. Nah, sekarang di sini di code ini kita tambahkan ya. Pada saat menekan tombol kanan, ikannya harus yang dipilih adalah yang fish A. Gimana caranya? Kita masuk ke Lux. Ini ya, kita masuk ke Lux. Terus kita klik Switch Custom to. Nah, ini kita taruh di atasnya change. Di bawahnya key right arrow custom to fish A. Karena kan fish A itu kan menghadap kanan. Ya. Terus kemudian yang kiri juga sama. Kita juga switch custom to. Cuma di sini to-nya fish A2 karena fish A2 yang menghadap ke kiri. Nah, kita cukup menambahkan ini aja. Pada saat kita jalankan, nah kita geser ke kiri. Pada saat kita tekan panah kanan,
Nah, ikannya jadi akan menghadapnya ke kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Ya, kalau ke atas bawah gak ada perubahan, nah. Jadi hanya ke kiri dan ke kanan ini. Oke, ya. Nah, maka setelah ini berarti perintah ikan sudah selesai. Ya, ikannya sudah selesai. Nah, di sini ikan sudah selesai perintahnya. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, perintahnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini perintah ini. Sudah paham belum? Sudah Sudah paham? paham. Paham ya? Pak Posisi nggak terlalu cepat ya? Oke, baik. Sekarang Pak Posisi lanjutkan. Sekarang kalau sudah ini berarti kan sudah selesai. Sekarang kita akan membuat, bentar, Pak Posisi geser ininya ya, sebenarnya sebentar. Nah, sekarang kita akan menambahkan poin untuk menentukan game itu menang atau kalah. Ya. Jadi kita mau menambahkan poin. Nah, di sini untuk menambahkan poin dan kesehatan atau health, ya, maka kita harus masuk ke dalam variabel, blok variabel ini. Jadi kita klik variabel. Nah, di sini ya, variabel. Ya, di sini hanya tulisannya my variable. Nah, kita harus membuat. Jadi yang pertama namanya poin, yang kedua namanya health, sehat. Ya, maka kita buat make a variable, kita klik. Make a variable kita klik. Nah, terus kemudian kita beri nama, yaitu yang pertama adalah poin. Kita pilih for all sprite. Kemudian kita klik OK. Maka di tampilan di sini akan muncul tulisan poin dengan nilainya 0. Di sini juga akan muncul poin. Ini untuk membuat variabel. Ya, terus kemudian make variabel lagi, kita buat yang health. Klik make variabel, kita klik health. Health. Terus kemudian for all sprite, kemudian klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul health. Di sini juga akan muncul health. Ini cara membuat variabel. Tujuannya apa? Karena poin dan variabel ini akan bertambah dan berkurang. Kalau kita tidak membuat variabel, kita nggak bisa menyimpan nilainya di sini, poin dan health ini. Makanya kita buat di sini variabel. Oke? Kalau sudah sekarang, selanjutnya yaitu kita akan menambahkan blok display table. Apel ini, ya kita klik dulu apel. Ini apel ya. Apel ini kalau ketemu sama ikan, ya ketemu sama ikan, dia akan menambahkan poin. Apel ini bergerak bebas, ikan ngejar apel. Ya, kalau kemakan, dalam ini adalah bersenggolan, maka dia akan poinnya akan bertambah menjadi 15. Caranya gimana? Nah, di sini ada. Ya, jadi kita klik dulu apel, terus kemudian kita jalankan ini. When bendera hijau klik. Jadi kita klik masuk ke dalam event, kemudian when bendera hijau klik ini. Oke, Bapak sifat besar biar kelihatan jelas. Ya. Setelah itu switch backdrop to underwater 2. Nah, masuk ke looks. Kita switch backdrop to underwater. Ya, switch backdrop to underwater apa yang namanya? Kita ganti. Kenapa kita pilih 2? Karena underwater 2 ini yang polos. Jadi yang tidak ada kata-katanya. Makanya kita pilih underwater 2. Kemudian kita pilih go to random position. Masuk ke motion, pilih go to random position. Pas itu. Ya, go to random position. Nah, ini kita tarik. Tujuannya apa? Apel ini ada posisinya di mana aja terserah komputer. Pada saat mulai jalan bisa di atas, bisa di bawah, di kiri, di kanan, di tengah. Pokoknya apel ini akan ditentukan sendiri oleh komputer posisinya di mana. Jadi go to random position itu meletakkan apel terserah komputer di mana aja. Ya. Kemudian set point to 0. Kita masuk ke variabel. Kita pilih set health to ini. Ya, atau kita ini
terus kita klik ganti menjadi poin. Kemudian set point 0. Kenapa kita set point 0 itu maksudnya? Jadi poin itu pada saat game ini jalan, poinnya akan dimulai dari angka 0. Jadi poinnya akan di nilai 0. Ini namanya set point to 0. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini baru mengeset awal. Jadi kita hanya mengeset awal. Apalnya ini ngeset awal. Jadi ngeset backgroundnya, ngeset kemudian posisinya, terus nilainya. Sekarang kita akan beranjak ke gimana apel itu akan bergerak. Yaitu ada di selanjutnya di sini. Yaitu kita klik forever. Masuk ke dalam kontrol. Nah, kita cari forever lagi. Nah, kalau ada forever, itu berarti yang di dalam ini akan dikerjakan terus sama komputer. Tidak berhenti. Kecuali nanti ada berhenti stop. Dia akan bergerak terus. Nah, terus apa di sini? Glide 1 set to random position. Ada di motion. Glide to 1. Glide 1 set to random position. Kita taruh dalam sini. Ini maksudnya apa? Jadi setiap 1 detik apel itu akan bergerak secara acak. Ya. Jadi apel ini akan bergerak secara acak, tidak tahu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ya kemana aja. Pokoknya dia setiap kali detik dia akan bergerak ngacak, ya di mana aja bergeraknya dia. Ini maksudnya ini. Nanti kalau sudah selesai, kemudian if touching. Nah, ini if lagi. If itu kondisi ya, kondisi persyaratan. If kita taruh di sini. Ini belum ada touchingnya, jadi masih if. Touching. Ada di mana? Ada di sensing. Kemudian ini. Touching, kita cari touching. Nah, ini di atas sendiri. Kita tarik touching di sini. Ya. Nah, ini. Kita masukkan ke if, thread. Cuma di sini yang diminta touching fish. Ya, bukan mouse pointer tapi touching fish. Kita ganti touching fish. Kita klik mouse pointernya itu diganti fish. Ya, ini. Ya. Jadi touchingnya yang di dalam ini kita ganti fish. Kalau sudah turun ke bawah, kita play sound charm until done. Jadi kita memberikan efek suara. Yaitu di sound. Kemudian play sound charm until done. Nah, ini kita taruh di sini. Nanti akan Bapak jelaskan. Yang kedua, go to random position. Go to random position. Nah, kita taruh di motion, go to random position. Dan yang ketiga, change point by 15. Change set. Change set ya. Masuk ke variabel change health ini kita taruh di sini. Karena yang diminta ini ada poin, kita ganti health-nya menjadi poin. By-nya 15 kita ganti 15. Ini apa maksudnya? Ya, di dalam ini ya. Bapak sih pisahin dulu. Ya, ini ada di dalam touching. Maksudnya apa? Jadi kalau apel itu terkena ikan, ya, touching itu kan kena ya, nempel atau dipegang atau diapakan ya, touching. Jadi kalau ikan ini bergerak kena ikan, maka nanti akan muncul suara cam. Suara cam itu seperti apa? Seperti ini. Ada di sound ini. Ya, nah itu suaranya. Ya, cam. Terus kemudian setelah itu, maka apel akan bergerak lagi kemana aja. Jadi dia akan ngacak lagi posisi apel itu. Muncul lagi, ngacak lagi. Ya, change poin 15. Maka nanti poin ini, ikan ini jika ketemu apel, poinnya akan bertambah menjadi 15. Nah, ini ditaruh di dalamnya if touch. Nah, seperti ini. Ya, nanti kalau sudah selesai, berarti pada saat ini kita jalankan anak-anak, ya kita jalankan. Ya, lihat, nah ikannya akan bergerak. Maaf, apelnya akan bergerak kemana aja. Ya, apelnya akan bergerak kemana aja. Nah, pada saat dia ditempel sama ikan,
Nah, poinnya kan bertambah. Bertambah tambah 15. Ini 30, Papa saya kejar, jadi 45. Nah, nanti kita kejar lagi. Nah, kita kejar lagi. Kita kejar lagi lah. Terus seperti ini. Dia akan nambah terus. Nah, ya. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kita belum memberikan syarat. Jika poinnya lebih dari 100, maka game ini sudah selesai, dianggap menang. Nah, di sini belum kita berikan itu. Gimana cara memberikannya? Yaitu di sini. Ya. Nah, ini if lagi. Ya, kita ambil if. Ada di kontrol. Kita if, seret. Ya, kita taruh if ya di bawah sini. Terus kemudian poin lebih besar 99. Ini ada 2 ya. Kita ambil dulu yang hijau ini dulu, yaitu lebih besar. Ada di mana? Ada di operator. Kita klik operator. Kemudian kita cari di sini. Kita tarik yang lebih besar. Nah ini. Jadi 0 lebih besar 50. Nah, kita ganti di sini. 50 menjadi 99. Nah, terus poin ada di mana? Poin ada di variabel. Kita klik variabel. Kita tarik poin, kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah jadi. Nah, sama kan? Poin lebih besar 99. Nah, nanti kalau sudah selesai kita gabungkan di sini. Kita masukkan ke if. Nah, ini selesai. Ya, ini ngecek jika poinnya lebih dari 99. Kalau lebih dari 99 dalam hal ini 100 ke atas, apa yang dilakukan? Yaitu dia akan merubah backdropnya menjadi underwater 3. Ya, underwater 3 itu yang tulisannya ini. Ya, kita masuk ke stake. Nah, underwater 3 ini congratulations to win. Nah, berarti di sini di perintah apel di sini kita masukkan looks sweet backdrop to underwater 3. Nah, kita taruh sini. Ya. Terus kemudian stop all. Ini ada di kontrol. Stop all. Berarti setelah kalau sudah muncul underwater 3, maka game ini selesai. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita gabungkan lagi ke sini. Nah, kita taruh di bawah if touching sesuai dengan perintah yang di sini. Nah, nanti pada saat kita jalankan di sini, ya, maka kita akan makan apelnya. Nah, nanti ini 30, 45, 60, 75, 90. Nah, nanti kalau sekali makan lagi, nah, nilainya sudah di atas 100, maka muncul congratulations to win. Nah, ini. Ya, seperti itu. Ya, berarti kalau sudah muncul seperti ini, berarti perintahnya di sini untuk apel sudah selesai. Ya, untuk apel sudah selesai. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum Bapak lanjutkan. Ucapkan selamat belajar, selamat menempuh PH1. Tidak ada? Dan tolong dari. Baik, kalau tidak ada sekarang, kita buat strawberry. Strawberry itu sama dengan apel ya. Cuman nanti ada perbedaannya yaitu poinnya. Poinnya itu 10 kalau strawberry. Ya. Gimana caranya? Karena perintahnya sama dengan apel, ya. Strawberry ini kan sementara kosong ya. Ya. Perintahnya sama dengan apel, maka kita bisa copy. Yaitu cukup dengan klik di sini. Klik yang paling atas ya. Perintah yang paling atas. Klik kiri kita tahan supaya ini bisa bergeser. Kemudian tanpa dilepas, kita geser ke strawberry. Nah, sampai strawberry-nya kelap-kelip ini. Nah, ini ya, kelap-kelip. Ya, kita kelip lah. Ini kelap-kelip. Kalau strawberry-nya kelap-kelip, kita lepas. Nah, kita lepas. Maka di apel nanti tetap ada, di strawberry akan muncul sama dengan apel lah seperti ini. Ini cara duplikat. Ya. Kalau perintahnya hampir sama, ya, hampir sama semuanya, seperti itu. Tinggal kita ganti poinnya menjadi 10. Strawberry ini kan strawberry ini. Kita menjadi 10, kemudian soundnya dia minta di sini soundnya berubah. Ya. Yaitu soundnya untuk strawberry
soundnya diganti suction cup. Gimana gantinya? Cukup kita klik di sini, ya. Kita masuk ke dalam sound. Kita masuk ke sini ya, maaf, di sound. Di sebelahnya custom ya, kita klik sound. Kemudian kita tambahkan di sini suction cup. Ya, di kiri bawah ini kita klik. Kita pilih, kita cari suction cup. Ini urut ya, sudah urut abjad S. Suction cup, suction cup. Suction saya ini. Ketemu, kita klik, maka dia akan nambahkan di sini. Jadi suction cup. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke codes. Nah, kita tinggal ganti di sini menjadi suction cup. Nah, nanti suaranya kan beda. Ya, kita jalankan ya. Nah, kalau kita makan apel, kalau strawberry, ini apel ya. Nah, kalau strawberry, nah, menang. Ya, itu caranya. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita isi crepes. Crepes ini sebenarnya juga hampir sama. Kalau kita lihat di perintahnya di sini, itu hampir sama sebenarnya. Cuman ada beberapa ada banyak dirubah. Yang pertama, poin menjadi health, kesehatan, ya. Terus kemudian health-nya by minus, karena kesehatannya dikurangi. Sound system, soundnya dirubah menjadi boing. Terus health-nya ini diganti. Ya, karena ini hampir sama. Caranya sama lagi. Boleh kita pakai strawberry, kita boleh pakai apple, terserah. Caranya sama. Kita di sini posisikan di sini, kita tarik. Kita klik yang crepes. Ya, kita klik yang crepes. Nah, crepes-nya kita klik ini. Nah, kita klik. Nah, nanti crepes akan muncul sama dengan strawberry. Ya, sama dengan strawberry. Nah, di sini yang dirubah apa? Pertama, health dirubah menjadi 100. Jadi ini set point menjadi health. Kita ganti health. Nilainya menjadi 100. Yang kedua apa? Suara. Boing. Ya. Jadi suction cup kita ganti boing. Ya, ada di sini di sound. Kita tambahkan di sini. Kita klik boing, kita cari boing. Mana boing. Nah, ini boing, klik boing. Kita masuk lagi, kita ganti boing. Suction cup-nya ganti boing. Terus apa lagi yang diganti? Ini change health by minus 15. Kita klik health, kita isi minus 15. Ya, terus yang terakhir ini health kurang dari 1. Nah, karena ini lebih besar, sedangkan ini yang diminta kurang dari, maka kita buang ini, kita keluarkan ini dulu, kita keluarkan poinnya, terus kita buang, seret, hilang. Kita masuk ke operator, kita pilih tanda kurang dari, seret, kita taruh sini. Ya, Bapak sih berusaha lagi. Ya, ini kurang dari ya. Ini kita isi dengan 1, kurang dari 1. Nah, kita isi 1. Terus di sini adalah health. Nah, maka kita cari di variabel, kita cari health, kita tarik seret, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini kemudian underwater-nya diganti, ya, menjadi 1. Kenapa 1? Karena ini kalah. Kalau underwater 3 itu munculnya menang. Underwater 1 itu kalah, maka kita ganti underwater 1. Nah, selesai. Nah, sudah selesai ini. Untuk crab sudah selesai. Ya, jadi pada saat kita jalankan, kalau ketemu crabs, nanti kita health-nya jadi kurang. Ya, going, suaranya going. Kalau kena going, ya, going. Ya. Kalah, game over. Ini sudah benar. Ya. Satu lagi yaitu jellyfish. Mohon maaf awasnya agak sedikit ya, percepat.
Jellyfish itu hampir sama dengan crabs. Ya, jangan ambil apel atau strawberry karena editnya terlalu banyak. Kita ambil dari crabs. Ya, jellyfishnya kan kosong. Nah, kita klik crabsnya, kemudian perintah yang di grab kita tarik lagi, masukkan ke jellyfish. Nah, seperti jellyfishnya jadi geleng-geleng, nah itu, klik, nah, nanti jellyfish akan muncul, lah seperti ini. Nah, kalau kita ngopi dari crabs, ya ke jellyfish, berubahnya nggak banyak, hanya yang dirubah cuma ini aja. Nah ini, suara menjadi scream, health-nya minus 10. Nah ini jadi minus 10, suaranya boing menjadi scream. Kita masuk lagi ke sound, kemudian kita tambahkan di sini, kita cari scream. Scream, mana scream, 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 SC, SC, SCR, 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 scream, scream, scream. Nah ini scream 2. Kita klik scream 2. Oke, kita kembali ke codes. Kita klik ininya, maaf, mana tadi? Boingnya kita klik menjadi scream. Sudah selesai, kita jalankan lagi. Nah, nanti kalau kena ada suara gitu, itu tandanya scream. Ya karena kalau kena ubur-ubur, wow, kalau kena kepiting, nah, kalau makan strawberry beda lagi. Nah, ya, kalau apel kok, nah, 100 kita menang. Sekarang kita coba kalau yang kalah. Oing, 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 oing. Nah, kita kalah game over. Selesai. Game sederhana kita sudah selesai. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang tanyakan? Nah, nanti anak-anak di sini, ya, maaf ya, Pak Bawasi, nanti kalau sudah selesai jangan lupa diklik file, kemudian save to your computer, Nah, nanti diganti namanya, membuat game sederhana 2, namanya siapa? Ya, misalkan Yuli, misalkan 7D absen 90 misalkan ya. Nah, nanti kalau sudah diklik save, nah inilah yang nanti dikirim. Nah, ini sudah selesai. Ya. Ini seperti ini. Nanti linknya akan Bapak Wasi berikan beserta hasil PH, beserta remedinya. Semuanya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Wasi buka pertanyaan sebelum Bapak Wasi akhiri, sudah jam 10. Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu ngerjainnya di laptop ya, Pak? Di laptop bisa, di HP bisa, tapi kalau di HP harus aksesin online. Harus pakai Google Chrome ini. Jadi harus pakai Google Chrome, masuk ke online-nya Scratch. Ini. Ya, kalau kamu pakai HP, kamu buka Google Chrome, masuk ke alamat ini scratch.meet.edu ya. Nah ini. Nah, scratch.meet.edu. Nah ini, kamu harus pakai Google Chrome, pakai Opera atau apa, kamu mengunjungi ini. Bisa pakai HP. Nanti tampilannya hampir sama dengan ini. Kalau pakai yang aplikasi HP, nggak bisa ini. Karena sangat terbatas untuk yang versi HP. Nah nanti di sini tinggal kita create. Ya, tinggal kita create. Di sini ada create atau pakai start create di sini. Nanti tampilannya sama persis dengan yang ini, yang sudah diinstal di ini. Ini ya, ini tampilan desktop, ini tampilan online sih. Tunggu prosesnya agak sedikit lambat.
Nah, seperti ini nanti. Nah, cuman bedanya ini tutup aja ya. Kalau ada ini tutorial. Nah, ini tampilannya persis sama dengan yang versi ini. Bisa kamu pakai ini. Kalau pakai HP harus online. Ya, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Pak, cara save-nya itu aja ya, Pak? Sebentar, ini Gusti dulu. Ini Gusti dulu. Ya, Cara nge-save-nya itu bagaimana, Pak? Di HP. kalau di HP ya sama. Jadi nanti kamu tinggal ini aja. Cuman bedanya di sini untuk HP ya. Jadi setelah kita buat, klik file sama, close save to your computer. Nah, cuman di sini tidak ada pertanyaan. Nanti dia akan masuk ke download. Jadi pada saat save to your computer, dia akan download ini namanya Scratch Project 1. SB3 dia ada di mana? Ada di folder download. Nah, ini ada di folder download. Nah, ini Scratch Project 1. Nah, ini tinggal kamu ganti aja namanya. Di HP sama, di folder download nanti. Ya, caranya itu. Jadi nggak ada pertanyaan namanya apa, nggak ada. Beda sama kalau pakai desktop. Bedanya cuma di situ aja. Ya, oke? Baik, Oke, Gusti paham? paham, Pak. Oke, yang lain. Tadi siapa yang mau bertanya lagi? Tadi ada satu lagi. Paham, Pak. Oh, Sultan. Oke, paham. Oh ya, baik kalau sudah paham, untuk materi ini nanti ada di ini ya, ada di tim ya. Kamu bisa unduh kalau pengen mau ulangi lagi videonya. Ya di tim ini nanti ada download video, silakan diunduh. Atau enggak nanti kalau Pak Posi bisa nanti Pak Posi upload lagi seperti biasa di YouTube. Di YouTube-nya Pak Posi kamu bisa lihat apa yang Pak Posi terangkan pada pagi hari ini. Ya, seperti itu. Oke? Baik, kalau sudah, sebelum Bapak saya akhiri, Bapak saya minta tolong semuanya untuk kameranya dinyalakan. Akan Bapak saya screenshot lagi. Ini baru Wahyu sama Matahari Tok dari tadi ini. Yang tampil di kelas ini. Ayo, coba baru 3. Kamu bisa lihat sendiri dulu ya. Cuma 3 ini, ayo. Lanjut. Tuh, hilang lagi. Nah, nambah lagi. Ayo lagi. Ayo. Ini. Wih, kalian di rumah rambutnya panjang-panjang ya. Jangan lupa dipotong ya nanti ya. Oke, Pak Pasi itu sampai 3. Yang muncul di sini berarti sarannya Pak Pasi kemarin minimal B ya. Kan pasti bilang kan kalau Google Meet kameranya nyala, nyalanya B. Pak Pasi itu sampai 3. 1, 2. Sudah ini aja. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 8. Tuh, hilang lagi. Siapa ini tadi hilang? 1, 2, 3. Oke, baik anak-anakku. Sebelum Bapak sih akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang kedua, semoga kita semua, baik kita maupun keluarga kita, diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelapangan rezeki bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Oh ya, yang terakhir minggu depan PTS ya. PTS materinya mulai dari awal sampai akhir. Nanti akan Pak Pasi masukkan ke tim. Bisa kalian lihat nanti materinya di situ. Ya. Oke, anak-anak sekali lagi tetap semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Najwa sama Saiful ada yang mau ditanyakan? Najwa Kafka sama Saiful ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Wasi akan tutup. Tidak ada ya? Oke, Pak Wasi tutup ya.